Sejumlah santri salah satu pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru mengaji sekaligus pimpinan pondok pesantren itu. Dugaan pelecehan diungkap salah satu korban kepada orang tuanya yang kemudian melaporkan pelaku ke polisi. 6 orang santri korban pelecehan seksual di Karawang, Jawa Barat didampingi kuasa hukum mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Karawang, Polda Jawa Barat untuk melaporkan oknum guru ngaji tersebut ke polisi. Diperkirakan masih banyak santri yang menjadi korban. Pasalnya berdasarkan pengakuan ada sekitar 20 santri yang dilecehkan terduga pelaku. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Karawang secara maraton memeriksa 6 santri korban pelecehan seksual. Akibat pelecehan, korban trauma atas peristiwa yang dialaminya hingga beberapa santri menolak kembali ke pesantren. Nah, saat ini Satreskrim Polres Karawang, terutama unit PPA, sudah melakukan pendalaman. Kita sudah memeriksa beberapa saksi. Kemarin ada beberapa memang rekan-rekan dari pondok pesantren yang kita duga sebagai korban datang ke sini. Demikian. Kalau terkait untuk pelakunya sendiri, kapan akan dipanggil? Kita terus melakukan pendalaman. Kita belum bisa buka untuk identitasnya ya. Jadi kita pendalaman sudah ada mengarah memang, tapi kita mohon doa mudah-mudahan cepat terungkap. Ya. Petugas unit Reskrim Polsek Mapangat berhasil mengungkap dugaan kasus tindak pidana penyelundupan manusia dengan mengamankan 1 orang terduga pelaku dan 1 orang korban tindak pidana penyelundupan manusia. Terduga pelaku adalah seorang perempuan asal Kota Bitung, Sulawesi Utara, berinisial MN, berusia 40 tahun. Sementara korban adalah seorang lansia berusia 67 tahun, warga negara asing asal Filipina, berinisial AJB. Kepala Kepolisian Sektor Mapangat, Ibtu Leslie Lihawa, saat ditemui di Mapolsek Mapangat mengatakan pelaku bersama korban diamankan saat hendak mengurus surat kehilangan KTP di Polsek Mapangat untuk keperluan membeli tiket pesawat menuju kota Sorong, Papua, namun tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan KTP tersebut. Petugas semakin curiga karena yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Indonesia, namun menggunakan bahasa Tagalog dan bahasa daerah Sanger. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata korban masuk secara ilegal lewat perairan Kota Bitung dari Filipina dan hendak menuju kota Sorong, Papua. Jadi saat ini unit Reskrim Polsek Mapangat kita berhasil mengungkap untuk dugaan tindak pidana penyelundupan manusia atau people smuggling. Nah, kami berhasil mengamankan berawal dari tanggal 2 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 ada kami duga warga negara asing ingin membuat surat kehilangan, sehingga kita lakukan interogasi dan kita temukan bahwa dia merupakan warga negara Filipina karena memang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, baik dari korban, kemudian petugas bandara yang ikut mengantar mereka ke Polsek Mapangat, kemudian juga yang kami duga pelaku tersebut. Selanjutnya, petugas Polsek Mapangat langsung menyerahkan terduga korban tindak pidana penyelundupan manusia asal Filipina tersebut ke kantor imigrasi kelas 1 Manado untuk diproses lebih lanjut. Hingga saat ini petugas masih melakukan pengembangan lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus ini. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Motor yang kerap beraksi di wilayah Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi. Para pelaku ditangkap setelah aksinya terekam kamera pemantau di wilayah Ngagel, Surabaya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pembegalan di mana 2 pemuda yang menjadi korban terlihat pasrah karena di bawah ancaman saat motornya dibawa kabur komplotan begal. Usai korban melaporkan ke polisi, Polsek Simokerto Surabaya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Ada 6 pelaku yang ditangkap, 1 diantaranya masih berstatus anak. Saudara, komplotan begal motor yang kerap beraksi di wilayah Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Para pelaku ditangkap setelah aksinya terekam kamera pemantau di wilayah Ngagel, Surabaya. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pembegalan di mana 2 pemuda yang menjadi korban terlihat pasrah karena di bawah ancaman saat motornya dibawa kabur komplotan begal.
Usai korban melaporkan ke pihak polisian, Polsek Simokerto, Surabaya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Ada 6 pelaku yang ditangkap, 1 diantaranya masih berstatus anak. Dari pemeriksaan sementara diketahui komplotan ini tidak hanya melakukan begal, tetapi juga pencurian sepeda motor di lebih dari 4 TKP di kota Surabaya. Dari tersangka, pelaku ini sudah melakukan aksinya mulai dari bulan Mei di Surabaya sekitar 4 kali melakukan pembegalan dan aksi melakukan pencurian kendaraan bermotor. Menangkap 4 tersangka penganiayaan hingga korban tewas di Sukabumi, Jawa Barat. Penganiayaan dipicu dugaan korban dituduh mencuri ponsel milik salah satu pelaku. Kami tidak menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Polisi mengungkap kasus pengeroyokan terhadap seorang pria hingga tewas di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Korban dianiaya hingga tewas oleh keempat pelaku setelah diduga mencuri sebuah ponsel milik salah satu tersangka. Polisi menyita pakaian korban dan rekaman CCTV. Kini para tersangka mendekam di sel tahanan Polres Sukabumi Kota dan diancam pasal pengeroyokan hingga korban tewas dengan hukuman 7 tahun penjara. 1 unit handphone Oppo F9 yang sedang di-charge milik saudara JA alias J, pelaku yang dilakukan oleh saudara LFH korban, yang mana perbuatan tersebut terekam CCTV sehingga saudara JA alias J mencari keberadaan saudara LFH. Saudara ES menendang ke arah wajah sebanyak 1 kali hingga korban saudara LFH meninggal dunia di pinggir jalan dan dibiarkan begitu saja. Diduga pelaku persetubuhan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur ini berinisial MK warga Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Pelaku diamankan oleh tim Resmo Polres Kota Mobagu di salah satu hotel di Kota Mobagu tempat pelaku bekerja. Saat menjalani pemeriksaan di ruangan unit 1 PPA Polres Kota Mobagu, pelaku mengaku nekat melakukan persetubuhan terhadap korban di tempat pelaku bekerja dengan iming-iming akan diberikan uang, namun usai disetubuhi, uang yang dijanjikan tidak diberikan oleh pelaku. Peristiwa ini diketahui berdasarkan laporan anggota keluarganya di Polres Kota Mobagu, di mana ada anggota keluarganya yang keluar dari rumah dan tak kunjung pulang. Setelah dilakukan pencarian, korban bersama ketiga orang temannya yang sama-sama perempuan masih di bawah umur berada di salah satu hotel. Dan berdasarkan pengakuan korban kepada polisi, korban telah disetubuhi oleh pelaku. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat bahwa DP anak turun dari rumah. Kemudian hasil menindaklanjuti kejadian tersebut, tim langsung bergerak dan menemukan para korban anak-anak ini berada di My Hotel, Kota Mobagu. Nah, kemudian selanjutnya tim juga melakukan interogasi terhadap anak tersebut. Dari hasil keterangan dari anak tersebut, di mana pria telah disetubuhi oleh lelaki bernama Marsuti Kamba sebanyak 3 kali. Dan sebelum anak korban disetubuhi oleh pelaku, di saat itu anak korban meminta uang 250.000 kepada pelaku dan pelaku mengiyakan. Namun setelah pelaku disetubuhi, nah ini modusnya juga, setelah disetubuhi pelaku justru tidak memberikan uang tersebut, di mana anak korban tersebut, dan setelah mendengarkan penjelasan tersebut, selanjutnya tim juga langsung diamankan. Setelah mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan korban dan 2 orang temannya untuk dimintai keterangan. Dan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Mantan Bupati Jembrana periode 1980-1990, Ida Bagus Ardana dan istrinya ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang terletak di Denpasar, Bali pada Kamis kemarin. Ida Bagus Ardana dan istrinya ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terkunci di dalam rumah di Jalan Gurita 4, nomor 6, Kelurahan Sesetan, Denpasar, Bali, Kamis kemarin. 2 jenazah pasangan suami istri ini ditemukan dalam ruangan terpisah. Jenazah Ida Bagus Ardana ditemukan di dapur, sementara jenazah istrinya berada di kamar tidur.
Saat ini kondisi rumah ex Bupati Jembrana sudah diberikan garis polisi. Sementara menurut kesaksian tetangga sekitar di Jalan Gurita 4 Denpasar, saksi masih sempat melihat korban melakukan aktivitas seperti menyapu di depan rumah korban. Ia juga mengaku korban selalu menyapa dan dikenal sebagai pribadi yang ramah saat bertemu tetangga sekitar. Saya cuma lihat nyapu setiap pagi itu aja, nggak pernah lihat full. Itu terakhir kapan Bu lihat? Aduh, udah kapan ya? Seminggu lalu kalau nggak salah. Pas ketemu, kalau enggak ya nggak kelihatan. Kalau disapa gimana? Hah? Kalau disapa bapaknya kooperatif? Iya aja gitu. Halo-halo aja. Berarti kemarin Ibu tahunya sore orang rame-rame? Iya, kan udah rame aja saya tahu. Sampai sore ini, karangan bunga memenuhi rumah duka mantan Bupati Jembrana di Buleleng, Bali. Pihak keluarga saat ini masih menunggu hasil otopsi dari polisi untuk memastikan penyebab kematian keduanya. Prosesi pemakaman korban akan dilakukan upacara ngaben di Buleleng. Kami masih belum tahu apa yang terjadi di Denpasar dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa sekarang ini jenazah keduanya sedang dalam proses forensik oleh aparat kepolisian. Baru kita tahu apakah akan dipelebon di Singaraja atau diprosesi lewat nepiwas dan making sandi geni atau kremasi di Denpasar saja. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mantan Bupati Jembrana dan istrinya yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Denpasar, Bali. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Ari Sianipar. Ari, selamat petang. Kalau dari hasil penyelidikan terbaru dari polisi, sudah ditemukankah mungkin ada alat bukti baru atau penyebab kematiannya? Baik, selamat petang Cindy dan juga saudara. Untuk saat ini, beberapa waktu yang lalu atau beberapa menit yang lalu telah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian ditemani dengan warga dan juga ditemani oleh keluarga dan juga ditemani oleh pihak-pihak lingkungan setempat untuk melakukan otopsi, untuk melakukan untuk melakukan mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di sekitar jenazah dikarenakan masih dicurigai bahwa tidak diketahuinya alasan atau penyebab dari meninggalnya ex-Bupati Jembrana tersebut. Bersama dengan istrinya juga tentunya. Dan saat ini saudara, pihak keluarga juga masih belum bisa memberikan keterangan-keterangan dikarenakan masih tidak mau memberikan penjelasan-penjelasan. Dan saat ini jenazah masih akan dilakukan otopsi oleh pihak forensik RSUP Ngurah. Cindy. Itu otopsi akan dilakukan kapan berarti, Ari? Diperkirakan otopsi akan dilakukan malam ini oleh RSUP Ngurah dan juga pihak terkait juga masih melakukan penyelidikan apakah adanya indikasi-indikasi bahwa jenazah dilakukannya keracunan ataupun yang lainnya, bahwa pada dikatakan oleh ahli forensik bahwa nantinya akan dilakukan uji toksikologi kepada jenazah untuk mencari tahu bahwa adakah racun di dalam tubuh dari jenazah ini. Oke, kalau terakhir kan dari laporan kondisi dua jenazah ini juga tidak dalam kondisi yang baik karena diperkirakan sudah meninggal dalam waktu beberapa lama. Keterangan polisi sejauh ini dan juga keterangan keluarga seperti apa, Ari? Baik, sampai saat ini keterangan polisi masih belum juga bisa memberikan keterangan dan juga keterangan yang kami dapatkan hanya dari warga sekitar. Hal ini bermula di mana selama 3 hari berturut-turut jenazah ataupun ex-Bupati Jembrana tersebut tidak melakukan kegiatan atau tidak beraktivitas, dan atas kecurigaan tersebut warga memberikan laporan kepada kepala lingkungan setempat dan lalu kepala lingkungan setempat berusaha untuk mengecek ke tempat lokasi sedangkan rumah tersebut sedang dikunci dan pihak kepala lingkungan langsung melaporkan ke Babin Kaptibnas dan juga ke Pecalang untuk melakukan penggeledahan
yang dilakukan di TKP. Dan lalu pihak kepolisian pada jam 11 malam pihak kepolisian datang untuk melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke RSUP Ngurah. Demikian, Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Aris Yanipar melaporkan langsung dari Bali. Selamat bertugas kembali. Kalau tidak hadir, maka sebenarnya hakim merugi. Kejaksaan sudah, ya, dengan kejaksaan sudah kita berkoordinasi, ya, dan kita juga sudah melakukan sounding lah dengan KPK, dengan pihak-pihak lembaga penegak hukum lah, intinya seperti itu. Tapi untuk detailnya kami mohon maaf, tidak bisa menyampaikan informasinya, ya. Intinya kami serius dan kami kerja secara profesional. Oke, secara prosedur Pak, kalau dalam aturan ada laporan, oke tadi Bapak sudah bilang bahwa diupayakan Agustus ini laporan sudah ditindaklanjuti dan hasilnya sudah dikeluarkan. Jadi outputnya akan bagaimana nanti Pak seandainya ada dugaan pelanggaran etik terhadap para hakim ini sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor ini? Jadi kalau dugaan itu ketika melakukan proses pemeriksaan, ini kan berarti kan sudah ada dugaan ya, walaupun masih sumir masih. Makanya kita mengundang semua pihak untuk kita lakukan klarifikasi, verifikasi, juga penambahan data melalui investigasi dan seterusnya. Nah, kemudian kita undang, terakhir kita akan undang majelis hakimnya untuk melakukan hak untuk menyampaikan pendapatnya juga, mengklarifikasi atas dugaan-dugaan tersebut. Nah, jadi kami harapkan juga hakimnya untuk bisa memenuhi panggilan dari Komisi Yudisial. Sebab kalau tidak hadir, maka sebenarnya hakim merugi, ya, karena dia tidak menggunakan hak jawabnya atau melakukan pembelaan terhadap dugaan-dugaan yang tadi ya disampaikan oleh para pelapor atau saksi-saksi lain. Itu. Nah, kalau kemudian setelah proses itu, kemudian kita akan plenokan, ya, bahwa di pleno itu, ini secara umum ya, saya sampaikan metodenya secara umum, di pleno itu akan, pertama, bisa terbukti, bisa tidak terbukti. Ya, kalau terbukti, apa saja yang dilanggar dari KPPH tersebut. Nah, kalau sudah ketemu hal-hal yang kemudian tadi dilanggar, baru kita tentukan sanksi, apakah sanksi ringan, sedang atau berat. Dan jika kemudian misalnya sanksi yang keluar adalah sanksi berat dengan pemberhentian, maka kita akan ajukan usulan ke Mahkamah Agung, yaitu melakukan Mahkamah sidang MKH, ya, Majelis Kehormatan Hakim. Itu prosedurnya. Inilah 3 terduga pelaku pengepul anjing masing-masing ML alias Marcel, JK alias Jeki, dan JS alias James bersama barang bukti puluhan ekor anjing mati serta 1 unit mobil minibus berwarna biru berhasil diamankan tim Resmob Polda Sulut. Penangkapan ini dilakukan saat para pelaku sedang bersiap membawa anjing-anjing tersebut ke Pasar Pinasungkulan, Karombasan, Manado untuk dijual. Meskipun 3 terduga pelaku pembeli anjing berhasil ditangkap, namun beberapa pelaku pencuri anjing alias doger berhasil kabur menggunakan sepeda motor dan kini sedang dalam pengejaran polisi. Panit 4 Resmob Jatanras di Reskrim Polda Sulut, Ibda Vegi Lumatau mengatakan, operasi Pekat Penyakit Masyarakat 2024 ini bertujuan untuk memberantas berbagai tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, termasuk perdagangan gelap hewan peliharaan. Pelaku pencurian binatang atau ternak. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia ada operasi namanya Operasi Pekat Penyakit Masyarakat. Jadi, dalam kegiatan tersebut yang sudah berlangsung tadi pagi kami mengamankan 3 orang beserta barang bukti yang sama-sama kita sudah ketahui berjumlah 28 ekor anjing. Demikian. Kami jelaskan bahwa diamankan di
Kelurahan Karombasan pada saat akan dibawa ke pasar Pinasungkulan. Dan pada saat itu anggota langsung melakukan penghadangan dan menangkap para pelaku. Aksi doger atau pencurian anjing dengan kekerasan akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah Sulawesi Utara, di mana modus yang dilakukan para pelaku dengan memberikan racun atau potas kepada anjing peliharaan warga. Setelah anjing tersebut teler, para pelaku kemudian langsung memukul hingga tewas, kemudian membawa kabur. Penangkapan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi aktivitas perdagangan hewan curian di wilayah Sulawesi Utara. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.